Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita berkumpul di Majlis Ta'lim Al-Munawwarah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan anugerahnya kepada kita sekalian. Kita memperingati haul dari guru kita almarhum Al-Maghfurullah Gus Arifin bin Ali bin Hasan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau. Dan juga mengangkat derajat kedua ibu bapak beliau, khusus Hajah Mardiyah dan juga segenap orang tua kita. InsyaAllah Allah Ta'ala angkat derajat mereka semuanya. Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Gus Arifin bin Ali bin Hasan. Diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, kesehatan, afiat dan panjang umur semuanya, dan bisa mengemban amanat yang dahulu dipikul oleh almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Gus Arifin bin Ali bin Hasan. Dan kita doakan para guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, para habaib, para masyayikh, para ulama, para kiai, para tuan guru, hadirin dan hadirat semuanya insyaallah mendapatkan anugerah, ampunan dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita hadir di tempat ini semata-mata adalah menyambung apa yang biasa disambung dahulu oleh almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Syekh Arifin bin Ali bin Hasan, yang mana termasuk kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min abaril bir an yasilar rajul ahla wuddi abih, adalah bentuk birrul walidain yang tingkatnya paling tinggi ketika seseorang menyambung apa yang biasa disambung oleh orang tuanya. Masya Allah, malam hari ini saya gembira. Kenapa? Saya melihat orang-orang yang dahulu hadir bersama almarhum Gus Arifin, Masya Allah,
di tempat ini bertahun-tahun yang lampau, walaupun telah wafat dari mereka banyak, namun yang abadi dan berkelanjutan, berketerusan. Akan tetapi apa yang bukan karena Allah Ta'ala akan terputus dan akan hilang dan sirna begitu saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita tulus, ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Wajib, pasti, harus mendapatkan cinta dariku, kata Allah Ta'ala. Siapa yang pasti mendapatkan cinta dari Allah? Untuk mereka orang-orang yang saling cinta karena Allah, cinta karena Allah, bukan cinta karena tahta, bukan cinta karena harta, murni karena Allah. Allah Ta'ala, nggak ada kepentingan, nggak ada maslahat. Barang siapa yang cintanya karena Allah, yang sama, atau mencoblos calon yang sama, ataupun punya aspirasi politik yang sama, ataupun juga kita punya kepentingan duniawi yang sama, sama sekali nggak ada hubungannya dengan itu semuanya. Kita murni datang di sini yang kita cari Allah, karena Allah mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga terakhir kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pasti mendapatkan kecintaan dari Allah, al-mutabadzilina fiyya, yang saling berkorban karena Allah, saling berbagi, saling berkorban karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, karenanya itu sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan bahwasanya orang yang saling cinta karena Allah besok dibangkit, wajah mereka itu bagaikan matahari dan bulan, dan mereka itu cahaya yang ada di wajah mereka membuat para nabi iri kepada mereka.
mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Mereka adalah orang yang saling mengasihi, saling mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karenanya itu persaudaraan yang di jalan mata dibuat karena Allah Subhanahu wa taala. Ada Gus Arifin dari dahulu sebelum saya pernah jumpa dengan beliau itu sudah kita nanti ada Adi di sini, dia datang, ntar kita datang hadir di majelisnya beliau. Alhamdulillah, semata-mata karena Allah taala. Ini adalah silaturahmi yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi Muhammad, bullu arhamakum walau bisalam, sirami tali hubungan kalian. Ya, itu silaturahmi, hubungan kasih sayang harus terus dipupuk, harus terus dijaga, tanamannya itu harus terus disirami walaupun hanya dengan salam. Tahadu tahabu, saling memberi hadiah, mengirim hadiah, bertambah cinta satu sama lain. Kemudian juga Rasul mengatakan, ayuhan nas afshu salam silul arham, wahai sekalian manusia, sebarkan salam, sambung silaturahmi, at'imut ta'am, kasih makan kepada orang-orang, sallu billail wan nasu niyam, bangun malam tatkala manusia sedang tidur, niscaya tadkhulul jannata bisalam, kalian masuk surga dengan membawa salam, mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat beliau bahkan dari sebelum menerima wahyu sifatnya gemar silaturahmi. Waktu beliau menerima wahyu, maka beliau pulang ke rumahnya Siti Khadijah dalam keadaan risau, ketakutan, demam, menggigil. Maka Siti Khadijah mengatakan, begitu diceritakan kejadian yang menimpa Rasulullah saat berjumpa dengan malaikat Jibril dan menerima wahyu, maka Siti Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, wallahi la yukhziyakallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menelantarkan engkau selama-lamanya. Kenapa? Sebab engkau adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang mana orang yang punya sifat ini nggak bakalan ditelantarkan oleh Allah Ta'ala. Innaka latasilur rahim wa tugrid daif wa tahmilul kal wa tu'in ala nawaibil haq. Sesungguhnya engkau adalah orang yang memiliki 4 sifat. Orang yang gemar silaturahmi. Ini dari sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya wahyu, Nabi doyan silaturahmi, gemar silaturahmi. Dan orang yang gemar menjamu tamu, dan orang yang yang selalu membantu orang yang kesusahan, yang terkena musibah, atau orang yang terkena bencana, atau orang yang sakit dibantu, ditolong. Saat bencana musibah melanda suatu negeri, Nabi Muhammad dengan sigap turun tangan sallallahu alaihi, yang gemar menolong, nggak pernah berucap tidak apabila disodorkan untuk bisa membantu menolong orang lain. Wahakata akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah fi aunil abd, maka al abdu fi auni akhih. Allah membantu hambanya selama hambanya gemar membantu orang lain, membantu saudaranya yang muslim. Itu disebutkan demikian oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah, maka tolong kepada sesama. Barang siapa yang ingin dirahmati oleh Allah, rahmati kepada sesama. Oh, sangka baik kepada manusia, terutama kepada kaum solihin, orang-orang soleh. Orang-orang soleh, ya, dengan pakaiannya, dengan sholatnya, dengan ibadatnya, dengan majelisnya, mereka adalah orang yang paling berhak dengan husnudzan tersebut. Bahkan jangankan kepada orang-orang tersebut, bahkan kepada orang yang biasa aja kita harus husnudzan, harus sangka baik. Sebab husnudzan perangainya orang-orang yang beruntung, suudzan prasangka buruk adalah perangainya orang-orang yang sial. Waliyadzubillah min dzalik. Orang yang punya husnudzan nggak bakalan kecewa walaupun prasangkanya meleset. Orang yang berprasangka buruk nggak bakalan beruntung walaupun prasangkanya tepat. Waliyadzubillah min dzalik. Itu disebutkan oleh Nabi Muhammad, khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah, wa khaslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarr, su'udzan billah wa su'udzan bi'ibadillah. Dua hal yang mana dua hal ini enggak ada kebaikan yang lebih baik daripada dua hal ini. Apa? Sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba-hamba Allah, kepada sesama. Dan dua hal enggak ada yang lebih jahat daripada kejahatan dua perkara ini. Sangka buruk kepada Allah dan sangka buruk kepada hamba-hamba Allah.
Sangka baik, kita nggak ada ruginya untuk berprasangka baik. Itu disebutkan bahwasanya inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah Ta'ala mengajarkan adab kita bagaimana bersikap kepada sesama muslim. La yashhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Pada keburukan, orang yang baik hinggapnya pada kelebihan dan kebaikan. Yang hinggap pada kelebihan dan kebaikan orang yang punya kelebihan dan orang yang baik. Nabi Isa satu kali bersama murid-muridnya berjalan bersama kaum Hawariyin, tahu-tahu melihat seonggok anjing yang sudah menjadi bangkai, yang udah membusuk, udah pecah bangkainya, udah membusuk, baunya sangat dahsyat. Itu murid-muridnya kaum Hawariyin berkomentar, alangkah busuknya, alangkah menjijikkannya, alangkah najisnya, alangkah kotornya, masing-masing dengan komentarnya. Kemudian Nabi Isa berkata, alangkah putih giginya. Anjing ini udah jadi bangkai, alangkah putih giginya. Subhanallah, hinggap pada kelebihan. Memang anjing sudah najis, bangkai busuk, tapi mau hinggap di situ apa gunanya? Tapi mukmin hinggap pada kelebihan. Lihat, alangkah putih giginya. Wahakadha perangai yang diajarkan oleh para nabi-nabi, para aulia, para sholihin. La tajassasu, jangan mencari-cari keburukan dan kesalahan orang lain. Dalam hadis Nabi mengatakan, ya ma'syara man amana bilisanih wa lam yadkhulil iman qalbah la tu'dzul muslimin, wa fi riwayah la taghtabul muslimin wa la tattabi'u auratihim fa inna man tatabba'a aurata akhihi muslim tatabba'a Allahu auratah wa man tatabba'a Allahu auratah yafdahuhu wa in kan fi jawfi baitih. Wahai orang-orang yang beriman dengan mulutnya tapi iman belum masuk ke dalam hatinya. Siapa orang ini? Ada cirinya. La tu'dzul muslimin, jangan kalian mengganggu orang lain, sebab orang macam begini hobinya mengganggu orang. Dalam riwayat la taghtabul muslimin, jangan ngegosipin orang, jangan membicarakan keburukan orang lain. Orang macam begini hobinya membicarakan keburukan orang lain. Kalau ketemu, udah dengar belum? Udah dengar belum? Udah tahu belum? Fulan begitu. Gosip bukan cuma dengan mulut, walaupun dengan jempol, walaupun dengan tulisan, walaupun dengan forward menyebarkan, walaupun cuma diam hanya mendengarkan atau membaca. Tahu gosip jangan dibaca, tahu gosip bangun berdiri, sebab pendengar dan pembicara dosanya sama. Waliyadzubillah min dzalik. Kata Nabi itu di dalam hadis yang lain, dalam athar, dalam sebuah athar tuh disebutkan oleh para ulama bahwasanya ghibatul muslim asyad min 30 zanyah fil Islam. Ngegosipin, ghibain orang Islam itu lebih dahsyat daripada 30 perzinaan dalam Islam. Waliyadzubillah min dzalik. Kita hati-hati, zina menjijikkan, haram, dosa besar. Tapi ghibah kita biasa saja. Padahal ini adalah sesuatu dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tu'dzul muslimin, jangan mengganggu orang Islam. Jangan juga membicarakan keburukan mereka. La tattabi'u auratihim, jangan mencari-cari aurat dan kesalahan dan kekurangan mereka. Sebab yang mencari-cari kekurangannya muslim lain, Allah bakal cari kekurangannya. Enggak ketemu kekurangannya, ya pasti ketemu kalau Allah Ta'ala yang cari. Dan apabila sudah ketemu, bakal dipermalukan oleh Allah Ta'ala walaupun dia sembunyi di dalam rumahnya sendiri.
maka niscaya kita bakalan ngajarkan adab kepada kita, ngajarkan adab kepada kita sekalian. Sebab Allah Ta'ala yuthibu man sya'a wa man sya'a ahrama wa rizqu ma yanfa' wa la muharrama. Beliau Allah subhanahu memberikan azab dan siksa kepada siapapun yang dikehendaki. Kadzalahu ayyulimal atfala wa wasfuhu bizzalim istihala. Allah berhak melakukan apapun terhadap hambanya. Bayi masih kecil Allah Ta'ala mau masukkan ke dalam neraka, haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah saat melakukan itu bukan sebagai zalim. Jalla jalaluhu wa ta'alat azamatuh. Kita adalah khalqullah hu rabbuna, makhluk-makhluknya Allah, dan Allah adalah Tuhannya kita, dan prasangka baiklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah karenanya itu diajarkan agar kita menjaga haknya muslim. Khams min hakil muslim alal muslim, kata Nabi Muhammad. Ada 5 haknya muslim yang wajib dilaksanakan oleh muslim lain. Ini sesama muslim. Apa? Raddut tahiyyah, menjawab salam. Kalau dia ngasih salam, jawab salamnya. Menjawab salam hukumnya wajib. Memberi salam hukumnya sunnah, tapi dalam kasus ini yang sunnah lebih afdal daripada yang wajib. Menyapa, ketemu orang sapa, kasih salam, jangan melengos, jangan berpaling. Cuma gara-gara urusan duniawi. Dia memberi salam wajib dijawab. Silakan hadir manakala ada kesempatannya sesuai dengan prioritas yang diatur di dalam syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tashmitul alam, Sayyidah Hamidallah, kalau dia bersin, dia mengucap alhamdulillah, maka doakan yarhamukallah. Kita diajarkan untuk bertutur kata baik. Ada satu orang bersin, dia nggak ngucap apa-apa, didiamkan. Ada satu orang lagi bersin, dia ngucap alhamdulillah, terus Nabi bilang yarhamukallah. Orang yang awal protes, ya Rasulullah, saya bersin kok saya nggak didoain. Loh, kamu bersin, kamu diam aja nggak ngucap alhamdulillah. Sedangkan dia bersin, dia ngucap alhamdulillah, maka dijawab oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, didoakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan apa yang menjadi tugas. Kemudian juga di antara haknya muslim adalah raddut tahiyyah, ijabatud da'wah, wa syuhudil jenazah, menyaksikan jenazahnya, hadir jenazahnya dia. Manakala kebetulan ada di dalam satu kota, lingkungan yang sama, berkesempatan hadir jenazahnya, urus jenazahnya. Begitu. Berkesempatan hadir jenazahnya, urus jenazahnya. Begitu. Itu Muhammad bin Ali bin Syihabuddin wa ghairuhum, hatta al-Habib Umar wal Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihabuddin wal Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadri. Siapapun meninggal, mereka berkesempatan hadir. Mereka datang, nggak peduli partainya mana, calonnya mana, apapun yang dia lakukan, tetap radhiyallahu anhum wa ardhahum. Masya Allah. Wa hakadha. Kemudian juga di antara haknya muslim, i'adatul marid, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit, muslim sakit, jenguk. Kalau dia bisa jenguk, berkesempatan hadir, dia menjenguk. Kemudian juga Nabi Muhammad menjenguk orang sakit, hadir jenazah. Kemudian juga menjawab salam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jangankan muslim yang sakit, Yahudi sakit dijenguk oleh Rasulullah. Dijenguk oleh Rasulullah. Dan ketika Nabi menjenguk,
menjenguk Yahudi yang sakit tersebut, itu menjadi sebab orang itu masuk dalam agama Islam, ngelihat akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga haknya muslim terhadap muslim lain adalah radut tahiyyah, ijabatud da'wah, syuhudul janazah, iyadatul marid, tashmitul atis idza hamidallah. Ini haknya muslim terhadap muslim lain. Nah, karenanya itu jangan kita ngezalimi orang lain, kasih haknya orang, berbagi kepada orang lain, bertutur kata yang baik, berakhlak, bersifat yang luhur kepada orang lain. Sesungguhnya akhlak yang indah, akhlak yang luhur adalah kemuliaan, adalah keagungan, adalah kelebihan. Orang yang diingat dari seseorang itu akhlaknya, pribadinya. Justru yang dilihat sebelum ilmu, yang dilihat akhlaknya duluan. Sebelum ibadat, ibadat antara dia dengan Allah Ta'ala, tetapi yang kelihatan oleh orang adalah akhlaknya duluan. Nabi yang diagungkan dan dipuji oleh Allah Ta'ala sebelum hal-hal lainnya adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di dalam budi pekerti yang luhur, yang agung. Dan ini yang kita saksikan, akhlak yang bagus, pribadi, budi pekerti yang luhur yang kita saksikan dari Gus Arifin rahimahullah rahmatal abrar, dan juga dari para ulama dan para masyayikh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala baguskan akhlak kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rajul la yablugh bi husni khuluqihi ma la yablughul ghaim fi qiyami wala shaim fi siyamih. Seseorang dengan akhlaknya yang bagus mencapai derajat yang tidak bisa dicapai oleh orang yang tahajud ataupun oleh orang yang ahli puasa, tapi dicapai dengan akhlak yang bagus. Nabi bilang, ana dhamin fi baitin fi alal jannah liman hasuna khuluquh. Aku menjamin untuk seseorang dengan sebuah istana di surga bagi orang-orang yang akhlaknya bagus. Khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Yang paling bagus di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Akhlaknya dalam tutur kata, dalam pakaiannya. Dalam pakaian juga berakhlak, berakhlak dalam pakaian. Tutup aurat yang benar, jaga batasan dengan yang bukan muhrim, ya, tutur kata yang santun, kemudian juga berhati luas, ya, jangan mendengki kepada sesama, sangka baik kepada orang lain, hinggap pada kelebihan dan kebaikan orang lain, tidak banyak komplain dan tidak banyak mengeluh. Dan begini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita akhlak yang baik, dan dianugerahkan kita husnul khatimah, dan dianugerahkan kita husnudzan, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah senantiasa memberikan keberkahan di dalam majelis ini dan di dalam keluarga besar Gus Arifin. Keluarga besarnya diberikan keberkahan oleh Allah taala, kesehatan dan afiat, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang ada di seluruh penjuru dunia. Diangkat bala, diangkat musibah dari umat Islam dimanapun mereka berada. Dijadikan kita muslimin yang paling manfaat bagi muslimin lain, yang paling berkah bagi muslimin lain, bagi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah taala anugerahkan kita tempat di dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita menjadi orang yang dicintai dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimakmurkan diri kita dengan taqwa, dengan istiqamah, dengan mahabbah, dengan cinta, dengan akhlakul karimah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya bagian doa. Nah, ada bagian-bagiannya. Apalagi sudah jam menunjukkan jam 11 kurang 5 menit. Mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.